terkait eksploitasi Farel. Ya sebenarnya kalau dikatakan eksploitasi ya mungkin dari Komnas Anak mungkin lebih. Coba Pak Tio mungkin bisa menjelaskan seperti apa. Taruhlah 30 juta nih Bang ya, kalau 40 kan itu range yang Ya. taruhlah yang rokoknya. Dari 30 itu untuk biaya dia sebulan atau dia untuk apa kan nih Bang? Karena bicara dia masuk sekolah, ya seharusnya cukup kan, bahkan lebih gitu. Bisa. Kebanyakan transfer ke orang tua. Semuanya. Biasanya kayak beli HP adiknya, beli HP orang tuanya kayak Dan bulan itu kemarin. setiap bulan beli handphone. Enggak setiap bulan. Maksudnya ada aja pengeluaran dia, misalnya ayahnya kayak kemarin katanya kakinya sakit, minta uang misalnya gitu kan. Jadi dari catatan buku Farel itu rata-rata transfer bapaknya, selalu bapak transfer bapak, karena paling nanti kalau uang masuk sekolah itu memang saya yang bayar semua awalnya, sekitar puluhan juta lah ya, itu uang pribadi saya. Tapi untuk biaya bulanan karena dia udah punya uang, kadang dia, kadang saya, karena kan dia udah ada uang misalnya ya. Kadang dia kan biaya sekolah dia kan jutaan juga ya, lumayan besar juga. Tapi kan dia juga ada teman-teman, dia kan kadang main ke mall sama teman, masa dia nggak pakai uangnya, kan nggak lucu juga kan, uang keringat sendiri ya, dia makan sendiri ya nggak apa-apa juga kan gitu. Mas, ini ada termasuk ada, maaf ya, kalau melihat dari motif ke belakang nih, kayaknya apakah ayahnya Farel ini punya sindikat ya sih Mas? Artinya nggak cuma ayahnya Farel doang yang main di sini. Kalau sindikat, kalau dugaan saya kayaknya memang ada dorongan juga di belakang, karena kenapa ketika Siapa dia, Mas dorongan belakang itu siapa? ya mungkin saya nggak mau sebutkan karena ada beberapa ya, cuma maksud saya kenapa saya katakan seperti itu, karena setelah dia keluar dari penjara itu dia masih berhubungan baik sama saya, sering chatting, bahkan dia ke Jakarta ngobrol sama saya. Jadi dia bahkan ketika keluar dari penjara itu pernah minta tolong ke saya juga, adalah hal yang belum bisa saya sebutkan gitu ya, saya tolong. Jadi kok tiba-tiba seperti itu, saya lihat kok aneh gitu. Gimana ada siapa nih kata eksploitasi? Terkait eksploitasi Farel, ya sebenarnya kalau dikatakan eksploitasi ya mungkin dari Komnas Anak mungkin lebih. Coba Pak Tio mungkin bisa menjelaskan seperti apa Ya, eksploitasi itu seperti apa, yang mungkin Pak Tio bisa menjelaskan. ya. Untuk mengenai masalah eksploitasi anak itu, kalau menurut hukum itu mempekerjakan anak di bawah umur. Dan Farel ini sudah ada indikasi ke situ, sudah ada indikasi arah ke situ. Maka hari ini itu kita diskusi, ya kita diskusi keinginan Farel itu seperti apa, ya supaya masalah ini tidak melebar kemana-mana. Karena yang kita tahu ya Mas ya, ini masalah sudah melebar kemana-mana. Dan sebenarnya kita dari Komnas Perlindungan Anak DKI itu meminta kepada semua rekan-rekan untuk tidak menyebarluaskan berita-berita yang tidak sesuai dengan apa yang Farel alami. Seperti itu. Kenapa? Karena sampai saat ini anaknya itu kalau dibilang depresi, dia depresi. Dia menyampaikan kepada kita bahwa dia depresi. Tapi depresinya dia itu dia bisa menutupi itu dengan bermain game, dengan bermain teman-temannya, dia jalan-jalan kemana, nonton bioskop. Itu yang menurut kita Farel itu sangat kuat gitu. Mas, dengan eksploitasi anak ini berarti akan ada dong pihak-pihak dekat Farel yang mungkin juga termasuk yang ada sama Farel, itu termasuk yang akan diminta keterangan juga orang tuanya, manajemen atau apa? Ya pasti kalau memang nantinya itu akan diusut, itu pasti semuanya akan kena. Dimulai dari manajer yang lama, ayahnya, ibunya, terus kakak-kakaknya itu juga pasti akan kena untuk diperiksa. Gitu. Itu jelas ya pidananya Mas ya? Jelas, eksploitasi anak itu jelas. Kalau boleh tahu kalau eksploitasi anak Hukumannya itu kurang lebih sekitar berapa ya? Sekitar 7 atau 10 tahun. tapi kalau jika Farel tidak menghendaki, artinya tidak mengusut atau membawa masalah itu ke jalur hukum, itu bisa gugur semuanya. Ya bisa, karena kan itu balik lagi kepada Farel. Karena Farel ini sampai saat ini benar yang dibilang sama Mas Rais, Farel ini sangat baik
Dia tidak mau ibunya maupun ibu tirinya itu berurusan lagi dengan hukum. Dia ingin semuanya itu diselesaikan secara kekeluargaan. Itu yang membuat kita juga luar biasa ya. Kalau kita kan sebenarnya gregetan ya. Iya. Saya sendiri dan Bu Cornelia itu gregetan gitu kan. Kalau kita pengennya langsung aja lapor gitu kan. Cuman dari Farelnya ini, dari sisi Farelnya ini, dia masih ingin mempertahankan dengan kekeluargaan gitu. Maka dari itu ya kita membuat strategi. Kita bikin, nanti kita akan buat mediasi. Ya, mediasi ini nanti akan kita bedakan antara ayah kandung dengan ayah tirinya, dengan ibu tirinya. Ayah kandung dengan ibu tirinya. Karena yang kita takuti kalau dua-duanya ini gabung, yang kita takuti nanti malah yang banyak ngomong ibu tirinya. Gitu. Karena kita juga pengen menggali semuanya. Dari ayah kandungnya, dari ibu tirinya, bahkan nanti ibu kandungnya pun akan kita tanya. Gitu, akan kita tanya semua supaya semuanya benar-benar jelas. Rencana kapan tuh? Ya. Rencana kapan? Rencananya sih secepatnya ya, rencananya minggu ini kita akan bikin surat mediasi, kita akan kirimkan ke rumah ayahnya ya. Kita akan kirimkan ke rumah ayahnya. Kebetulan tadi Mas Rais sudah memberikan alamat ke kami dan kami akan kirimkan surat itu. Oke, sebelum ditutup Mas Rais terakhir, kalau nggak ngasih uang ketika orang tuanya minta, itu apakah Feral mengalami ancaman atau omelan atau gimana? Saya nggak tahu ya bentuk ancamannya seperti apa. Tapi Farel itu tipikal anak yang ayahnya itu kalau minta itu kayak spam gitu loh. Maksudnya kayak mana kok belum ditransfer, mana. Jadi Farelnya anaknya yang kayak nggak suka di spam, nggak suka diganggu gitu loh. Kadang-kadang langsung transfer dia biar nggak diganggu gitu. Jadi dia kebiasaannya kayak gitu. Akan terus diminta. Maksudnya kalau misalnya seperti omongan Farel di video itu, ketika uang tuh nggak cair, dia akan ada aja permasalahan yang dia angkat yang membuat Farel itu akan pusing nanti. Itu video Farel menjelaskan itu ya. Ketika yang dia tangkap uang itu nggak cair, misalnya berapa yang dia minta itu, otomatis akan ada permasalahan yang diangkat. Sebenarnya ini kayak contoh ya. Sebelumnya ini kasus dia sempat kita pingin ngobrol bareng-bareng. Udah saya okein, hadirkan ibu kandungnya, oke, udah saya okein. Tiba-tiba nggak muncul lagi itu dia, udah kelar. Nah, setelah pembayaran Farel itu melunaskan pinjaman sekitar besar hampir 40 juta gitu, itu jeda itu hampir 2 minggu nggak ada permasalahan apa-apa. Nah, selepas dari itu muncul lagi. Jadi akan seperti itu terus kalau misalnya nggak diselesaikan ya. Maksudnya ini akan seperti itu, Farel itu akan, saya pikir akan cukup menderita ya dengan hal seperti ini. Walaupun dia nggak ngomong, tapi saya yang lihat aja kasihan. Mempertegas ayahnya Farel sendiri udah bebas. Udah bebas ayahnya. Dan itu makanya, dan aktivitas dia apa saat ini? Yang mungkin Kapan Mas Rais tahu? Udah bebas, tapi nggak tahu mungkin masuk lagi mungkin. Enggak, maksudnya yang Mas Rais tahu aktivitasnya ayahnya Farel. Nggak ada mas di rumah. Jadi itu oleh karena itu lagi minta uang terus ya. Ya memang dari dulu memang dia nggak bekerja. Yang dipekerjakan ya Farel. Pasti kapan? Bebasnya berapa bulan yang lalu ya, 3 ya kali ya. Padahal after dari Bogor juga. Udah ke Jakarta. Makanya saya bingung, maksudnya kemarin udah ke Jakarta, ketemu sama saya di bandara juga, ngobrol segala macam. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Orang kayak gitu mah. Jelas banget. Oh, itu Dan berlapis ya. Sebenarnya mas nggak usah pengalaman dong deh, eksploitasi. dia nggak bisa lagi menguasai uang Farel. Jadi dia pingin saya itu sama Farel itu ribut. Jadi Farel itu harus pulang. Sementara Farel udah besar, udah pinter, bukan Farel yang kecil dulu. Dia Betul. udah nggak bisa digituin. Dan dia ngomong di kemarin tadi malam Iya. ngomong, saya itu udah nggak mempan. Ini masih saya itu udah nggak mempan dengan manipulasi kalian. Kan Farel ngomong tadi malam itu. Audio Jungle.